STAI majukan peradaban, pendidikan amal seni dan jiwa Islam, penelitian dan karya ilmiah, mengabdi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang memahami perintah mengajar dalam perspektif hadis. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dalam memahami perintah mengajar dalam hadis, dalam perspektif hadis ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan keagamaan, dan yang kedua adalah tujuan keduniaan. Tujuan keagamaan yakni tujuan keagamaan mempertemukan diri pribadi terhadap Tuhannya melalui kitab-kitab suci yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban, sunat dan yang fardu bagi seorang mukallaf. Jika kita mendalami makna dari tujuan keagamaan pendidikan Islam, maka kita jumpai bahwa tujuan itu menyingkapkan kepada kita sejauh mana kedekatan ilmu pengetahuan dengan agama. Kenyataan demikian memperkuat adanya bukti bahwa sesungguhnya agama kita mempergunakan ilmu pengetahuan dalam ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusannya yang mengajak kepada penemuan kenyataan yang benar guna memuaskan akal pikiran atau rasio. Itulah tujuan keagamaan dalam perspektif hadis, untuk memahami perintah mengajar dalam perspektif hadis. Kemudian ada tujuan keduniaan. Tujuan keduniaan ini seperti yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan modern saat ini, yang diarahkan kepada pekerjaan yang berguna atau pragmatis, atau untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan masa depan. Tujuan ini diperkuat oleh aliran paham pragmatisme yang dipelopori oleh ahli filsafat John Dewey dan William Kilpatrick. Para ahli filsafat ini, para ahli filsafat pendidikan pragmatis ini lebih mengarahkan ke pendidikan anak kepada gerakan amalia atau keterampilan yang bermanfaat dalam pendidikan tentunya. Adapun saat ini dan zaman teknologis, tujuan ini mengambil kebijakan baru yang lebih menonjolkan kecepatan bekerja yang cepat di dalam setiap peristiwa kehidupan, dan juga memakai strategi pendidikan seumur hidup, lifelong education. Sedangkan pendidikan Islam melihat tujuan pendidikan ini dari aspek dan pandangan baru, yaitu berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan juga hadis. Baiklah, teman-teman sekalian, hadis tentang kewajiban dan keutamaan mengajar. Saya mengambil 4 referensi. Yang pertama yaitu bunyinya begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahlihi wala lil alimi ay yaskuta ala ilmihi. Yang artinya gini. Tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Rawahu At-Tabarani. Kemudian yang kedua ada hadis gini bunyinya. Haddatsana Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari ayah kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Rawahu Al-Hakim.
di sini membuktikan bahwa peran orang tua itu sangat penting. Di dalam kitabnya Syekhuna Al-Alim, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, di situ disebutkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, di situ disebutkan bahwa ada 3 hak anak yang diberikan oleh orang tua. Yang pertama yaitu ayyuhsina murdi'ahu, terus yang kedua ayyuhsina ismahum, terus yang ketiga ayyuhsina adabahu. Yang pertama yakni ayyuhsina murdi'ahu, yaitu anak itu harus diberi ASI yang baik. Terus yang kedua yakni ayyuhsina ismahu, anak itu harus diberi nama yang baik. Anak harus diberi nama yang baik. Terus yang ketiga yakni ayyuhsina adabahu, yakni anak harus diberi adab yang baik. Dalam artian bahwa anak ini harus diberi pendidikan yang baik. Itulah penjelasan hadis yang kedua tentang kewajiban dan keutamaan mengajar. Itulah kewajiban ayah terhadap anaknya untuk memberikan pendidikan yang baik. Terus kemudian ada hadis yang ketiga yakni al-ilmu fazainun mafatihuha as-su'al ala fas'alu fa innahu yu'ajjiru fihi arba'atun as-sa'il wal 'alim wal mustami' wal muhibbu lahum. Ilmu adalah gudang dan kunci pembukanya yaitu adalah pertanyaan. Maka kalian bertanyalah kepada guru, maka kalian akan dirahmati Allah. Sesungguhnya ada 4 orang yang akan mendapat atau diberi pahala, yaitu yang pertama orang yang bertanya, as-sa'il, terus wal alim, orang yang mengajar, terus yang ketiga yang wal mustami', orang yang mendengarkan, terus yang ketiga yang keempat wal muhibbu lahum, dan yang mencintai pada orang-orang tersebut. Itu penjelasan dari hadis yang ketiga. Kemudian ada yang keempat, yakni bunyinya gini: man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya, maka dia akan dengan kendali di mulutnya itu dari api neraka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Rawahu Abu Dawud. Itulah hadis tentang kewajiban dan keutamaan mengajar. Baiklah teman-teman sekalian, itulah materi yang kita sampaikan pada hari ini tentang perintah mengajar. Memahami perintah mengajar dalam perspektif hadis dalam mata kuliah hadis tarbawi. Terima kasih. Apabila ada salah kata, salah ucap atau salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas pribadi, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi